Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, ustadz, seluruh jajaran dari PDM, PCM maupun pengurus ranting Muhammadiyah, Aisyah, dan para undangan sekalian yang saya hormati, seluruh teman-teman OPD. Niki pun mboten ketok niki berbaur sapa sing teko ngoten nggih kathah, tapi nggih. Iki termasuk Pak Slameti sangka Permata Jingga hadir sini, Kedung Kandang hadir sini, Blimbing hadir di sini, campur riep-riep ya, no, riep-riep napa? Kriep-kriep ya. Masih ngantuk dugi ngriki karena semalam kita ada operasi gabungan untuk penertiban hiburan malam niku. Sampai kalau kemarin malam saya sampai jam 2, semalam sampai jam 1 ya. Jadi ngapunten mungkin isih ono sing campur napa, jam 1 itu nyampe rumahnya biasa sampai jam 2, jam setengah 2 terus balik teng mriki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir-akhir niki kula ing setiap membuka niki ngejak membiasakan membasahi lidah kita niku dengan bacaan hamdalah. Karena membaca hamdalah itu paling tidak pikiran kita atau dadi wong sing gampang iso mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengakui itu juga persoalan yang luar biasa. Ya, mengakui kehebatan orang lain, mengakui prestasi orang lain, ya, dan mengaku bahwa kita itu selalu bergantung pada Allah itu juga susah. Maka sebetulnya ketika kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, ada dua persoalan psikologi yang mestinya iso dirampungke. Siji ngguwah rasa akunya dan egonya, ya. Yang kedua adalah mengakui bahwa kita hidup ini tidak akan bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Mudah-mudahan melalui jamaah, gerakan jamaah yang sudah sampai 195, kita selalu dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di masjid sing masjide koyoke iki koyo sekolahan nggih. Kan bentuk masjide kok aulah koyo sekolahan nggih. Di masjid apa kelas ya. Kan potongane koyo dudu potongan masjid. Nggih to, iki potongane koyo potongan aula atau potongan kelas ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang namanya pemimpin itu adalah mesti mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Pemimpin iki nggih kaya kayak imam di dalam sebuah masjid. Sesungguhnya kenapa sih Rasulullah itu meminta ayo jamaah, ayo jamaah, ayo jamaah ya. Ada riwayat menyampaikan Rasulullah tidak pernah marah ya, kecuali yang dilihat oleh sahabat itu ketika ada orang yang tidak mau pergi ke masjid untuk berjamaah. Kata Rasulullah itu Sampai sahabat lain bilang, ini harus ada yang jaga di rumah itu.
kata Rasulullah, karena ada kekhawatiran nanti barang yang ditinggal itu hilang. Maka kata Rasulullah, ya kalau yang mencuri ya dipotong, dikhat. Bahasanya gitu. Itu artinya sesungguhnya sholat jamaah berjamaah itu maknanya luar biasa, okay? Karena bersinggungan dengan kita hidup itu tidak hanya bersinggungan dengan Allah saja, tapi kita hidup itu adalah bersinggungan dengan makhluk lain, yang salah satu di antaranya makhluk lain itu adalah manusia. Maka bersyukur yang ke 195, mudah-mudahan sing awale ku kepeksa, nggih. Saya yakin aku dadi pengurus ranting baru saiki dijak jamaah salat subuh bareng-bareng. Lek salat subuh maghrib ngono gampang. Nggih. Salat salat jamaah subuh ini yang agak berat. Kenapa ya tadi katanya pembawa acara, nggih, Pak Dewan kita ya. Wis tangi turu lah. Enak-enake lek isuk apa meneh bediting. Susah. Tapi ibadah ini kan biqadri ta'ab ya. Sejauh mana kita susahnya itu pahalanya semakin banyak. Yang ke 109 itu luar biasa. 195 itu ya sudah luar biasa. Hitung-hitung berarti kan dikalikan 195 kali 7 ketemu pinten-pinten hitungane. Terus dibagi tahun, dibagi 360. Berarti berapa tahun perjalanan sholat 4? Oh ya, mulai 2017 sampai sekarang ya. Istiqomah. Orang berbuat baik ini mesti kudu dipeksa. Ya, prinsipnya gitu. Itulah sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa istiqomah itu luar biasa. Karena kalau istiqomah itu membuat orang supaya nilai-nilai yang asalnya kepeksa hilang, nilai riya hilang, tinggal lillah. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Biyen kepeksa. Terus sekarang berkembang, Jumatnya menjadi sekarang sholat subuhnya ada sholat subuh mesti ano sesuatunya. Biyen ngerasa ano sesuatunya. Gelem teko tok iki alhamdulillah. Terus ditambah. Sakniki tambah kumpulan, ayo sedekah dan seterusnya. Dan itu kami berikan apresiasi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi pemimpin itu adalah seperti imam tadi. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua kata Rasulullah iku ra'in, pemimpin. Memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin orang di sekitarnya. Lupa aku enggak jadi pemimpin, aku enggak jadi RT, aku enggak jadi RW, aku enggak jadi pemimpin formal ya atau informal. Tapi ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, nggih, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita melihat kejahatan, mata kita lihat kemungkaran, kita wajib hukumnya untuk menegur kemungkaran itu. Man ra'a minkum mungkaron, tahapane fal yughayyir biyadi. Lek jadi kita punya kekuasaan, maka ayo ditegur dengan kekuasaan kita. Karena kita melihat wono kejahatan, ono kemungkaran, mata kita melihat awake dhewe meneng tok. Tidak boleh. Karena apa? Matanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya berikan mata, fungsi mata kamu bisa kamu buat melihat, sementara kamu melihat kezaliman kamu biarkan. Jadi kita menjadi pemimpin apa? Pemimpin anggota badan kita. Kita melihat kejahatan, falyughayyir biyadi. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan kita. Kalau tidak mampu,
kita tidak gembul itu ya, tidak menyertai kezaliman itu. Maka seorang pemimpin, sekali lagi saya mohon maaf, ketika fungsi-fungsi kepemimpinan tidak bisa diterapkan oleh kula mimpin wong sak kota Malang nggih, macem-macem pikirane nggih, mindset-e kan macam-macam. Ngejak sholat subuh berjamaah niku saya napa mboten? Baik atau tidak? Orang lain bilang sembahyang kok dipaksa. Nih, ada gitu. Ngejak sedekah apik mboten? Baik, ngajak kan. Ayo ASN ngumpulkan gerakan 1000 wong 1000 iku lho. Sehari awak ngetokno dhuwit 1000 niku kan kecil. Rata-rata PDRB Kota Malang kulit diukur ngoten niku di atas 2 juta penghasilan orang. Tapi ini kan akumulasi, ono sing wong penghasilannya 1 juta terus dibagi rata-rata. Jadi Pak, wong kula mau saulan mau 1 juta, itu kan rata. Di atas 2 juta sampai rata sampai 3 juta. Jadi UMK itu ukurannya seperti PDRB. Jadi 3 juta rata dibagi mawon. Sehari kula tangleti kebutuhan hidup kita sehari 1 kakak itu pinten? Minimal 50.000. Ngetokno duit 1000. Jadi inilah yang nanti harus kita kuatkan. Mimpin wong sakmono akeh, lane anjuran sedekah pun ASN juga demikian. Wong kula nate ngenten Pak nggih. Kula niku namung pesen ngejak kebaikan. Niki ngejak kebaikan. ASN, ayo. Tolong nggih. Awak dhewe sedekah. Ayo sedekah. Pada waktu Covid loh. Ayo sedekah. Yang namanya ASN itu kerjanya iso teko omah, nggih. Kerjane iso dikurangi, tapi gajinya tetap. Nggih, gajinya tetap. Sedangkan orang buruh-buruh itu ono sing di PHK dan seterusnya. Saya sebagai pemimpin kalau tidak punya sense of crisis, gak duweni sifat duh saaken yo, ya. Awak dhewe niki dosa. Tidak punya jiwa asar, dosa. Kula ngejak ten ASN, ayo sedekah aja sak karepe so. Sing penting jenengan sedekah. Lho ngoten niku nggih enten sing mboten setuju. Padahal niku kula jaluk, kula anjurkan, ayo 3 bulan aja. Ya ana sing gak setuju. Maka monggo panjenengan sedaya jangan pernah kita mundur kalau kita punya niat baik. Walaupun orang banyak tidak setuju, proses itu. Sama halnya seperti saya menyampaikan hibah. Saya punya kebijakan. Hibah ke masjid-masjid, tanah pemerintah kota seluruhnya di bawah naungan PDM, kalau tidak salah, saya sudah semuanya Pak, bukan hanya 5, 11 masjidnya. Ini kami serahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena semakin kalau sudah miliknya, sudah bisa dikelola secara optimal, gak bingung nanti bangun ini leren ya. Dengan catatan sudah menjadi masjid. Gak mungkin lah wis dadi masjid engko didol digawe kos-kosan karo jamaah. Itu gak mungkin, nggih. Tapi lek durung dadi masjid tak hibahno, bisa jadi waduh, iki biyen tanahe sepi rek, saiki cedhek SMK, ya. Wah, digawe kos-kosan ae bisa jadi. Tapi udah jadi masjid, diprotes karo jamaahnya ndak mungkin. Itu saya atas nama pemerintah Kota Malang menjadi imam ketika saya tidak bisa melihat makmum secara menyeluruh, ya. Mungkin saya jadi imam itu, waduh, iki makmum mau sikile loro rek ngono. Asam urate kumat kok aku maca surat Al-Baqarah, ngoten iki ono nggih. Ada yang sing kepingin apa? Lagi konsentrasi kok maca surat Al-Ikhlas, yaitu dinamika. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan yang kedua, terima kasih luar biasa. Gerakan semacam ini ya, ini mendorong, membantu pemerintah Kota Malang. Untuk apa? Orang yang insya Allah tunduk dan taat kepada Allah, selesai urusannya wali kota. Karena ngerti tugas dan tanggung jawab. Duwe lisan gak angger nyeplak, nggih bahasane ngoten nggih. Duwe tangan ya. Orang yang mensyukuri nikmat Allah niku napa sih? Kita dikasih tangan, tidak akan berbuat tangan kita bergerak kecuali untuk kebaikan. Kita dikasih mata, mata kita memandang, membuahkan kebahagiaan orang lain. Nggih. Kita dikasih rizki kita juga bermanfaat bagi lingkungannya. Itu orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijamin oleh Allah. Ya. Ayat andalan kula niku lek pas ceramah niku nggih, lau anna ahlal qura amanu niku idealisme. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi itu iman takwa, selesai urusan. Ya, selesai. Maka Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah. Sungguh aku bukakan keberkahan pintu langit dan bumi. Keberkahan itu apa? Ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan, rizki ya, yang barokah, digawe nafkahi anak-anak nurut, anak bakti, rizki, kita makan, badan kita sehat, nggak males ibadah. Tandanya rizki nek mboten barokah niku awake diundang Allahu Akbar. Ya, tambah ndelok TV. Mboten barokah. Kesehatan kita itu diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan kesehatan kita giat menjalankan ibadah. Napa? Ya Allah, awake dhewe urip niku ana sing nguripke. Nggih. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kuncinya kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, barokah. Tapi diancam oleh Allah, walakin kadzabu, kata Allah. Kalau kamu kalau kamu mengingkarinya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oke, bahasa Allah kan bahasanya mungkin bahasa wong Malangan. Oke, tak enteni awakmu, tapi Allah itu Maha memaafkan. Oh, dikei umur panjang itu sebetulnya kan Allah, belas kasihnya Allah, dikei napa toleransi. Tak enteni tahun iki kok gak berubah, tahun iki gak berubah, tahun iki kok gak berubah, tahun iki gak berubah. Israel teko. Di dalam Al-Qur'an disampaikan nek iso ono awake dhewe protes. Nggih, ya Allah, aku njaluk titik ae lah, titik ae. Lek wis kok dikei aku bangun masjid itu gak tahu sambat nok wali kota wis. Nggih. Lha saiki krana gak ngerti dadi lek bangun mesti sambat wali kota. Lek wis besok alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, wis ngene. Ya Allah, ternyata harta tidak saya bawa ya. Ternyata kedudukan tidak saya bawa. Sak duweku ya Allah, eman masjid, lek bangun masjid aku isek ngomong wong liya, tak bangun dhewe. Nggih? Nggih. Krana saiki durung sadar, durung nazak. Nggih, ayo kene butuh yo. Kancane waduh-waduh diceluk. Bangono masjid iki yo. Kalau sudah tahu loh, ini pintu loh, eman dinakna wong liya. Kula tangletin jenengan, nggih. Kula tanglet. Lek jenengan kuwe tok duwe rezeki nok melok nok mau mripat yo. Iki lho ono dhuwit 100 juta. Nate jenengan gak gelem peken wis. Kula tanglet. Ono wong ngoten apa mboten? Halo. Halo. Ono rezeki halal di depan ya. Ketok 100 juta. Terus awake dhewe gak wis PN. PN tat. Ngoten apa mboten? Enten. Mboten enten. Aduh eman iki satu. Lho masjid iki kan padha karo ngoten. Ingat. Kula ora tinggi Brebes milih pas imam maos.
Nggih, Mas Akmal wau nyampaikan kan, man jaa bil hasanati walahu asru amsalihha. Lek kamu beramal untuk kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Nggih. Wa man jaa bisayyiati wala yujza illa mithlaha. Ngono kok takmire kok sambat. Saya Pak Lurah rawani sambat. Ngongkon wong liya ya. Lek Pak Lurah sambat, hati-hati kon ya. Lho Pak Lurah wis dadekno lurah kok duwe masjid rene kok ya ngoten bahasane kok. Oh iya. Oh iya sah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, urusan masjid iki wis dibangun masjid, iku masjide wong akeh. Kula mboten tau ndelok iku masjid NU, masjid Muhammadiyah, masjid napa nggih. Mlebu masjid ndak mungkin ditakoni, NU apa Muhammadiyah? Iki kan masjid NU. Gak oleh Muhammadiyah mlebu. Masjid Muhammadiyah sik endi? KTA-mu ono Muhammadiyah apa gak? Ndak ya. Wis tidak zamannya ya. Ojo dipilah-pilah. Kita ini sama. Kula mawon nggih ngoten. Ndak ada sini tuh OPD saya, wes NU Muhammadiyah, orang yang berprestasi wajib saya apresiasi. Gak delok wong NU ne, wong Muhammadiyah, Mas yo wong NU kula NU lek ora berprestasi yo dosa ngen dipanggil oleh Allah ketika kamu menjadi pemimpin antu atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Krana waktune wis di nggih saking sungkan wau dimbatesi kula nggih krana wis dikek hibah ya mari ngono omong ana dhuwit 5 juta sawangane rek meneh-meneh nek diundang ora teko lek ora teko berarti ya ora nggawa santunan ora nggawa hibah. Kula kinten ngaten nggih karena saya jam 7 juga ada giat nggih. Sudah persiapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngapunten ingkang kathah atas nama pribadi dan atas nama institusi. Krana kula niku kan orsosing, Pak nggih. Bu, nggih. Lek Pak Lurah niki PNS, ASN, OPD ASN. Pensiune usianya 58 sampai 60. Ya, lek guru 60. Kula niku orsosing. Nggih, pegawai kontrak. Lah, pegawai kontrak nggih SK kula niku sampai tanggal 24 September 2023. Wingi kalih Ustaz Rahmat iki wis diusulno diberhentikan ya. Di tanggal 24 diusulno iki. Jadi mekanisme niku ngoten diusulno. Jadi kula niku orsosing nggih. Nah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin untuk Muhammadiyah Sukun untuk kuliah jamaah subuhan nggih. Saumpama kula dugi malih besok ya aja ngene wae iki wis gak nggawa sumbangan aja. Nggih. Ya, ini sebagai jamaah ya. Jamaah. Karena semua ini hanya nempel pada diri kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu titipane pangeran. Nggih. Maka mohon maaf manakala ada salah dan khilaf atas nama pribadi, atas nama institusi. Nyuwun sepunten ingkang kathah sepurone niki kula nitipaken ngrikan Pak Lurah Kebonsari, Pak Camat Sukun dan seluruh ASN ketika wonten khilafe dalam melayani panjenengan sing duwe komando kula nyuwun agunge samudra pangasami. Nggih, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita semua, rezeki kita barokah, umur kita barokah, zuriyah yang solih solihah, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Punten ingkang kathah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.